Halo pemirsa Football Lovers, selamat datang di channel Football TV Talk. Channel yang membahas hal-hal menarik dan menginspirasi seputar sepak bola mancanegara. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik menarik, mengenai salah satu kompetisi terbaik di 5 liga top Eropa. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa 5 kompetisi paling top Eropa dan dunia adalah Liga Inggris, Spanyol, Prancis, Italia, dan Jerman. Selain karena standar tampil di kompetisi UEFA yang telah ditentukan, liga-liga tersebut juga pantas disebut terbaik, karena daya saingnya yang menarik. Liga-liga tersebut juga menjadi kompetisi yang diisi oleh berbagai klub paling populer, dan banyak diisi klub kaya. Tak heran, di 5 liga tersebut, merupakan persinggahan terbaik untuk mencapai puncak karir bagi seorang pemain. Menarik untuk membahas, dari kelima liga tersebut, terkait mana yang menyandang nama sebagai liga terbaik. Peringkat pun menjadi penting ditunjukkan, karena mencakup pertimbangan dari berbagai aspek seperti sejarah, daya tarik, daya saing, hingga keterampilan yang ditunjukkan. Lalu, kompetisi mana yang menjadi teratas dan terbaik di Eropa? Premier League adalah salah satu liga yang hingga saat ini masih menarik untuk disaksikan. Bahkan mayoritas publik menyatakan jika Liga Inggris adalah liga terbaik di dunia. Liga Inggris merupakan salah satu kompetisi terbesar di benua biru. Di antara liga-liga besar lainnya, kompetisi di negeri Ratu Elizabeth ini menyedot perhatian paling besar selama 1 dekade terakhir. Faktanya, selama musim kompetisi 2020-2021, diperkirakan ada lebih dari 4,7 miliar orang yang menyaksikan pertandingan-pertandingan di Premier League. Angka ini menjadikan Premier League sebagai liga paling banyak ditonton di dunia. Apa yang membuat Liga Inggris begitu menarik disaksikan? Apa yang membuat liga ini kerap disebut sebagai liga terbaik di dunia? Ada banyak alasan dan faktor yang membuat Premier League layak disebut sebagai liga terbaik di dunia. Berikut ini kami rangkum beberapa alasan kenapa Liga Inggris layak disebut sebagai liga terbaik di dunia. Sebelum lanjut ke pembahasan, bantu kami dengan cara like dan klik tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat membuat konten-konten yang inspiratif dan bermanfaat seputar sepak bola. Terima kasih. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Faktor pertama, karena pengaruh Big Six dan liga yang kompetitif. Big Six adalah julukan yang diberikan untuk 6 klub unggulan di Premier League, yaitu Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, dan Tottenham Hotspur. Ke-6 klub tersebut selalu diisi pelatih dan pemain-pemain berkualitas dengan sokongan finansial yang nyaris tanpa batas. 6 klub tersebut juga memiliki jumlah penggemar yang jauh lebih besar daripada klub-klub Premier League lainnya. Hal ini menciptakan daya tarik tersendiri, karena persaingan di papan atas cenderung tidak mudah ditebak. Terlebih lagi, liga-liga top Eropa lainnya umumnya hanya memiliki 2 atau 3 tim unggulan yang bisa bersaing memperebutkan juara di akhir musim. Jika bisa dibilang, hal inilah yang paling terasa membedakan kualitas Liga Inggris dengan liga lainnya. Khususnya Liga Spanyol. Tiap musim, para penonton Liga Spanyol kemungkinan besar akan menyaksikan Barcelona atau Madrid yang meraih trofi. Mungkin Atletico Madrid yang bisa mengganggu sesekali dalam beberapa tahun. Bayangkan dalam 15 tahun terakhir saja, hanya ada 2 klub yang mampu menyelinap di antara dominasi 2 raksasa tersebut. Bandingkan dengan Liga Inggris, yang lebih banyak menghasilkan juara berbeda di setiap musimnya. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, bahkan Leicester City. Berkaitan dengan kompetitifnya liga, di Spanyol, banyak orang yang akan dengan mudah menerka, bahkan jauh sebelum musim bergulir,
klub mana yang akan menjadi juara? Madrid atau Barcelona? Hanya itu pilihannya. Sementara di Inggris, siapa yang pernah tahu, meski didominasi Manchester United, Manchester City, dan Chelsea dalam beberapa tahun terakhir, namun tim-tim lain selalu bisa tampil sebagai penantang utama dalam perebutan gelar. Liverpool, Arsenal, dan Tottenham selalu menjadi pesaing terdepan. Bahkan tim seperti Leicester City, secara mengejutkan bisa meraih gelar juara pada musim 2015-2016. Dari segi kompetitifnya, Premier League merupakan liga terbaik, di mana persaingan yang terjadi sangat ketat dan terbuka, antara tim-tim besar yang memperebutkan gelar liga di akhir kompetisi. Tak bisa dipungkiri bahwa Liga Primer merupakan kompetisi sepak bola yang paling menghibur dan kompetitif di dunia. Tidak ada pekan-pekan tanpa persaingan di Liga Inggris. Hal inilah yang membuat menonton Liga Inggris tidak akan pernah membosankan. Di setiap musimnya, selalu tersaji kejutan. Tim yang sama sekali tidak diunggulkan, bisa bersaing di papan atas, begitu juga sebaliknya. Premier League terlihat berbeda dengan liga-liga lainnya. Di setiap tahunnya, persaingan di Premier League sangat sulit ditebak. Dan tim yang mengangkat trofi di akhir kompetisi, rutin berganti. Masuk ke alasan kedua adalah karena faktor finansial. Liga Inggris menjadi liga paling populer di dunia. Dengan jutaan penggemar, Liga Inggris menjelma menjadi kompetisi sepak bola paling menguntungkan. Kekuatan finansial menjadi salah satu penyebab Premier League menjadi liga yang begitu diminati di seluruh dunia. Kedikdayaan Premier League secara finansial menjadikan Premier League berstatus sebagai liga yang mewah. Setiap anggota Big Six memiliki pemain berkualitas di starting line-up mereka. Bahkan pemain cadangan di tim seperti United, City, Chelsea, diisi pemain besar bernilai tinggi. Bukan hanya tim-tim besar, bahkan untuk tim-tim kelas menengah seperti Everton, Wolves, West Ham dan Leicester, bisa mendatangkan pemain bintang dari liga lainnya. Banyak klub tak ragu merekrut pemain berkualitas, meski nilai yang harus dikeluarkan terhitung besar. Bukan hanya soal biaya transfer, dengan kekuatan finansial yang stabil. Tim-tim di Premier League bahkan menawarkan gaji tinggi kepada pemain yang menjadi incarannya, atau dalam kesepakatan perpanjangan kontrak untuk pemain mereka yang dirasa memiliki kontribusi besar kepada tim. Selain itu, banyaknya ahli strategi ternama di Premier League melengkapi status kompetisi tertinggi di negeri Ratu Elizabeth tersebut sebagai liga yang mewah. Kultur yang kompetitif, serta sokongan dana yang besar dari para investor, membuat klub-klub di Premier League juga tidak sulit untuk bisa mendatangkan pelatih-pelatih berkualitas dengan berbagai filosofi bermain yang menarik. Di Premier League, kita bisa menyaksikan ragam filosofi dan strategi sepak bola modern dari pelatih-pelatih terbaik. Permainan cantik yang disesuaikan dengan kultur sepak bola Inggris yang cepat dengan intensitas tinggi, membuat menonton Premier League tidak akan pernah membosankan. Dan itu merupakan hal yang sulit ditemukan di 5 liga top Eropa lain. Di liga lain, umumnya hanya memiliki 2 atau 3 pelatih berkualitas. Sementara sisanya, hanya pelatih standar, yang minim taktik dan variasi dari segi permainan. Kemudian, faktor berikutnya adalah keuntungan dari hak siar. Masih berkaitan dengan faktor sebelumnya, soal kekuatan finansial. Apa yang membuat tim-tim di Premier League memiliki keuangan yang stabil? Selain karena kekayaan dari pemilik klub dan manajemen tim yang diatur dengan baik, faktor lain yang mempengaruhi kestabilan finansial klub-klub di Premier League adalah dari keuntungan hak siar. Liga Inggris menjadi liga yang memiliki tingkat penonton terbanyak di dunia. Faktanya, liga ini hampir ditonton oleh kurang lebih 188 negara setiap pekannya. Hal ini sangat menguntungkan, khususnya dari sektor penjualan hak siar. Dalam urusan pembagian hak siar, Premier League memiliki cara berbeda dari liga lain.
Keuntungan hak siar di Inggris akan dibagikan secara merata. Secara umum, keuntungan hak siar di Inggris, 50%-nya, akan dibagikan secara merata. 25% berikutnya juga akan dibagi rata, namun besarnya akan berbeda. Tergantung posisi klub di tabel klasemen akhir musim. Hal inilah yang kemudian merangsang klub-klub Inggris untuk selalu ngotot di setiap pertandingan. Mereka sadar bahwa posisi di klasemen akan sangat berpengaruh pada saldo rekening klub. Tak hanya sampai di situ, klub juga masih akan mendapatkan keuntungan dari penjualan hak siar ke luar negeri, di mana keuntungannya akan dibagi sama rata juga. Kemudian, faktor lain yang tidak mungkin kita kesampingkan adalah Premier League, liga yang penuh drama. IPL mungkin adalah liga paling dramatis. Setiap musim, selalu saja ada momen penuh drama yang unik dan mengundang diskusi. Mulai dari drama-drama kecil, dari dibantainya juara bertahan di musim itu, Liverpool dari tim papan bawah Aston Villa, dengan skor 7-2. Beberapa keputusan kontroversial wasit, akibat penggunaan VAR. Hingga kisah paling dramatis, seperti kisah dongeng Leicester City, patahkan dominasi Big Six, pada musim 2016. Namun tampaknya, kisah paling dramatis di Premier League dalam 20 tahun terakhir, adalah momen dramatis Manchester City, meraih gelar pertamanya sejak terakhir kali meraihnya pada 1968. City memastikan gelar juara di detik akhir kompetisi. Sebelum terlibat rivalitas panas dengan Liverpool, beberapa tahun terakhir, Manchester City terlebih dahulu saling sikut dengan tetangga dekat, Manchester United. Drama ikonik yang akan selalu dikenang manis dalam buku sejarah City ini terjadi pada 13 Mei di pekan terakhir kompetisi. Sebelum kick-off, City yang saat itu di bawah arahan Roberto Mancini berada di puncak klasemen. Namun hanya unggul selisih gol dari United yang mengintai persis di bawahnya. Artinya, penentuan juara harus ditentukan di laga penghabisan. City menjamu Queen's Park Rangers yang terancam degradasi. Sementara pada saat bersamaan, United bertandang ke markas Sunderland. Jantung fans City mulai berdegup cepat, ketika di pertandingan lain, Wayne Rooney membawa United unggul, lewat golnya di menit 20. Ketegangan akhirnya reda, setelah Pablo Zabaleta, membawa City kembali naik ke puncak klasemen. Lewat golnya menjelang babak pertama usai, City memimpin 1-0. Akan tetapi, usai turun minum, segalanya menjadi kacau bagi City. Djibril Cissé menyamakan skor menjadi 1-1, saat babak kedua baru berjalan 3 menit. Harapan City sedikit membesar, ketika gelandang temperamental KPR, Joey Barton, di kartu merah di menit 55. Alih-alih mencair, ketegangan itu malah berubah menjadi kecemasan. Keadaan menjadi sangat menegangkan bagi fans City, ketika gawang Joe Hart kembali jebol di menit 66. Gol dari Jamie Macchi membuat pasukan Harry Redknapp, yang sedang berjuang menghindari degradasi, secara mengejutkan memimpin 2-1. Hingga menit 90, United sudah menuntaskan pertandingan melawan Sunderland, dengan kemenangan 1-0. Sementara City, masih tertinggal 1-2. Sehingga satu tangan setan merah, sudah menyentuh trofi Liga Primer. Mancini tak punya pilihan lain, kecuali mengerahkan semua penyerang yang tersedia. Ia memasukkan Edin Dzeko, dan kemudian Mario Balotelli, untuk mendukung Aguero di lini depan. Menit demi menit berlalu, kecemasan fans City tak kunjung berhenti. Mulai terlihat ragam ekspresi publik, di Etihad Stadium. Ada yang diam, memegangi kepalanya, ada yang mulai menangis, hingga yang meluapkan ketidaksabaran dan kekesalannya. Sementara sebagian yang lain lebih positif dan tetap memberikan yel-yel dukungan untuk Vincent Kompany dan kawan-kawan bahwa pertandingan belum benar-benar selesai. Edin Dzeko sedikit membuka harapan melalui golnya di menit pertama injury time. Gol tandukan jarak dekat Edin Dzeko di menit 92 extra time memperpanjang napas City. Skor kembali imbang, dan City hanya butuh 1 gol lagi untuk membuat impian mereka menjadi kenyataan.
Kecemasan The Citizen saat itu bercampur dengan harapan terakhir. Dalam 4 menit tambahan waktu, hanya tersisa beberapa detik lagi, seluruh pemain City habis-habisan menyerang untuk mendapatkan peluang terakhir. Dan akhirnya Aguero mendapatkan celah itu. Mario Balotelli memberikan passing kepada Aguero, yang berlari ke kotak penalti. Ketika seisi dunia sejenak menahan napas, striker Argentina itu melepaskan syuting keras dari jarak dekat, dan gol. Bak kesetanan, Aguero berselebrasi, untuk memulai euforia penuh kegilaan di Manchester. City akhirnya menang 3-2, dan dipastikan menjadi juara Liga Inggris, setelah unggul selisih gol di puncak klasemen dari United, di detik-detik akhir kompetisi. Itu adalah gelar Liga pertama City, dalam 44 tahun terakhir, sejak terakhir kali meraihnya pada 1968. Sementara United, yang saat itu masih dilatih Sir Alex Ferguson, terpaksa gigit jari setelah secara sangat menyakitkan, melepas gelar kepada sang rival. Faktor berikutnya, sekaligus menjadi yang terakhir. Alasan Liga Inggris layak disebut Liga terbaik adalah, Desember yang menggila. Seperti sebuah tradisi, menjelang akhir tahun, banyak kompetisi sepak bola bakal memasuki liburan panjang. Ketika sebagian besar liga di Eropa libur, menjelang Natal dan Tahun Baru. Hal berbeda justru dialami oleh Liga Inggris, periode tersebut justru menjadi waktu yang padat, penuh dengan pertandingan. Hal itu dikarenakan adanya tradisi Boxing Day, yaitu bermain sepak bola, sehari setelah Natal. Umumnya klub-klub di Premier League, akan menjalani 6 hingga 7 pertandingan di bulan Desember. Musim ini saja, jadwal padat mereka di bulan Desember, dimulai dari tanggal 4. Menjalani Boxing Day di tanggal 26, kemudian lanjut bermain pada tanggal 28, yang kemudian harus kembali bermain, pada tanggal 1 Januari di Tahun Baru. Tak dapat dibayangkan, bagaimana tim-tim Inggris di akhir tahun, hanya dalam waktu 11 hari. Harus bermain sampai 4 pertandingan. Dikritik oleh banyak pemain dan pelatih, periode ini justru sangat dinanti oleh para supporter. Menyaksikan pertandingan di tengah libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Jelas menjadi hal yang menyenangkan untuk banyak penggemar sepak bola seantero dunia. Kritik dan keluhan yang disampaikan pemain dan pelatih memang wajar-wajar saja. Mereka harus menjalani 2 laga beruntun dalam 48 jam dalam Boxing Day. Namun uniknya, hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan para pemain dan pelatih elit dunia, untuk bisa berkarir di Liga Inggris. Itulah tadi, bahasan singkat mengenai salah satu dari 5 liga terbaik di Eropa. Tentu banyak kriteria, yang membuat suatu kompetisi bisa dikatakan sebagai liga terbaik. Namun dari beberapa faktor tadi, sah-sah saja jika para penggemar mengklaim bahwa Liga Inggris merupakan liga terbaik di dunia. Jika Anda menyukai video ini, like dan klik tombol subscribe sebagai tanda dukungan Anda pada channel kami. Terima kasih.